tutorial untuk bikin naga. Halo guys, selamat datang di channel Hive Cemerlang. Nah, kenalin dulu, gue ini Albert. Nah, gue yang biasa ngatur-ngatur di bagian cemerlang ini. Nah, kali ini gue coba minta pendapat dari teman-teman nih untuk gue mau bikin konten, tapi konten apa? Nah, terus akhirnya teman-teman mulai kasih gue ide, yaitu buat konten tentang naga lah, budaya lah. Nah, yang paling banyak sih tutorial untuk bikin naga. Ya, jadi gua akan jelaskan gimana sih cara proses buat naga, apa saja yang dibutuhkan, dan apa aja peralatan yang dibutuhkan. Tapi sebelum gua mulai video ini, gua minta teman-teman bantu untuk supaya gua semangat buat channel ini. Jadi bisa di subscribe dan di apa itu loncengnya jangan lupa. Ya udah, gue langsung ke intinya aja, nggak usah ini naga. Nah, tapi sebelum gue jelasin gimana cara-caranya, gue bakal cerita sedikit kenapa gue bisa bikin naga yang kayak di sini ini. Nah, terus jadi asal mulanya itu kenapa gue bisa bikin naga itu, ya dari gua kecil pas gua masih digendong sama mak gue. Jadi gua tuh udah dibawa ke Cap Gome, digendong, udah di jalan. Nah, terus ya dari kecil gua udah dikenalin sama budaya-budaya Cina ini, Tionghoa ini. Ya akhirnya gua dari kecil SD, SMP, SMA gua selalu bikin naga dari kertas lah, entah Lego lah, sampai pada akhirnya nggak salah sih SMA kelas 3 ya 2018 itu, nah gue nekat. Dan jadi gue nekat, gue coba beli pertama itu cuma rotannya seikatnya 10.000. Nah gue dari sana gue main-main dirakit. Pertamanya orang tua gue mau main itu, kata orang Cina mau coba ya nanti mele ke dia sikang, nah kayak gitu contohnya. Nah terus ngomong lagi, ya gue awalnya juga diremehin sama semua orang. Kayak, ya tuh apalah kan, barang sesusah ini mana mungkin anak sekecil gue bisa bikin gitu. Ya udah, gue pantang menyerah dong. Gue nggak peduliin omongan orang-orang apa segala lah. Yang penting gue senang. Wih, tahu aja. Terus, ya udah dari sana buat bikin nih, oh ternyata rumit juga ya, sempat gagal. Itu bentuknya itu kayak bebek ya awalnya. Sekali buat gue coba lagi, ngulang sampai beberapa kali, akhirnya gue dapat bentuknya. Yeay! Ya nggak gitu juga. Terus nih, yang paling lucunya itu dulu gue lagi bikin. Nah bapak gue kan jualan makan. Terus gue kan seharusnya bantu di bawah. Nah, tapi gue malah bikin naga di atas. Ya gue kena repek, dia bilang, kalau lu naik terus naga gue patahin. Wah udah lah, gue masa bodoh sih sebenarnya waktu itu. Ya tetap gue bikin gitu sih, garing kan. Ya udah, mungkin sebelum bikin ini kan banyak banget nih materi yang harus gue sampaikan ke teman-teman semua. Nah, nggak mungkin dalam satu video ini gue bisa jelaskan semua. Ya, tapi gue lebih ke toolsnya dulu ya, alat-alat yang gue pakai untuk buat naga. Di sini sih lumayan sih, mungkin ada sekitar 20. Di sini toolsnya itu yang paling gue penting sih, pertama di sini gue ada 3 macam gunting ya.
Ya, gue nggak perlu jelaskan sekarang gunting ini untuk apa. Yang pasti gue punya guntingnya fungsinya masing-masing. Nah, kalau yang gue paling penting ini sih tali rafia, karena ini untuk ngikat semua bentuk-bentuknya. Jadi ini ada tali rafia. Tali rafia ini mungkin kalian cari dimanapun ada lah teman-teman. Kalau mau cari di mall juga bisa. Terus ini gue pakai 2 tang. Fungsinya beda, model beda. Nampak nggak? Oke. Ini mungkin agak benda tajam ya, nggak usah gua buka. Ini pisau untuk gua belah bambu. Sini ada penggaris untuk ngukur. Nah, gunting yang tadi gua udah bilang. Nah, spidol, cutter, mungkin ini untuk potong tali yang bagiannya agak rumit sih. Jadi kadang gue pakai gunting atau cutter biar lebih apa ya, lebih estetik deh gitu. Terus kalau ini ada palu juga. Kalau ini sih kalian pasti nggak asing. Ini biasa untuk gedor kepala orang. Nah, ini nggak perlu lagi lah gue jelaskan ya. Ini gergaji. Sorry ya guys, lupa aku. Terus ada meteran, dan ini kuas lebih ke finishing sih ya. Sekarang kalau untuk proses pembuatan kita nggak gimana diperlukan. Oke, spidol juga. Ini ada lem tembak, dan gua lagi kehabisan stoknya. Itu lem kuning, lem fox kuning. Mungkin teman-teman bisa cari di toko bangunan. Nah, ini juga salah satu bahan gue yang paling penting, lem kertas. Ini murah kok. Nah, kalau yang ini kalian pasti agak asing. Ini jarang ada yang pakai. Tapi gue nggak jelaskan sekarang sih ini apa. Ini namanya apa? KTH. Ini namanya KTH. Ya, gue untuk main gini doang. Baling-baling bambu. Oke, nah kalau tadi itu kan yang gue jelaskan itu toolsnya, ya ala-ala yang gue rangkai untuk membuat replika naga ini. Sekarang gue akan jelaskan, sekarang gue akan kasih tahu bahan utama yang gue pakai untuk merakit sebuah naga ini. Yuk, ikut gue kameranya. Oke, ini kalau kalian bisa dekat, ini bahannya itu nggak banyak ya teman-teman. Ini bahannya cuman ya bambu, talian tadi udah ya. Ini ada bambu, ada kawat dan rotan. Udah, sementara itu aja. Nanti gue akan jelaskan bagaimana cara merakitnya, tapi gue nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa satu video gue jelaskan semua karena ini terlalu banyak sih. Kalau gue selesaikan mungkin video bakal 2-3 jam. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Nah, kalau gue udah ada yang jadi nih, yuk guys. Nah, ini ada satu juga bahan yang gue belum kasih tahu. Ini kainnya. Nah, kainnya ini yaudah kain aja gitu. Kalau yang kalian lihat ini modelnya mungkin lebih berbeda sih dengan model yang kerangka tadi gua kasih lihat. Kalau yang ini gua udah perpaduan antara liong internasional dan model replika naga Pontianak. Di bolanya ini gue full, sekarang gue pakai kawat. Nah, kawat. Nah, di dalam kenapa bisa rapi banget buatnya, mungkin ada yang bingung kan kenapa bisa rapi. Ini dalamnya di bagian sini ini. Nah,
di sini ya, gua itu pakai koci yang ada di jahitan. Mungkin nanti yang ngedit bisa ini ya, cari koci dari Google, masukin aja. Ya, nah itu rangkaiannya gua nggak bisa jelaskan sekarang sih. Itu sih. Sini gue juga ada bikin ikan ya. Biasa kalau kita di Pontianak ini, kita untuk sepasang naga, untuk satu ekor naga kita buat 2 ikan untuk ngedampingin naganya. Naganya. Nah, ikan ini juga bahannya kurang lebih dari bambu, dari kawat, rotan dan kain. Cuman untuk di ikan gue lebih hati-hati bikinnya, karena dia mainnya itu kan diputar tuh lebih rawan sih, lebih mudah patah. Nah, yang gua takutkan di bagian ini pegangannya. Ini yang biasa sering patah. Ini tuh. Mungkin teman-teman bisa lihat sejelas seterangkan gua buat. Di pegangannya gue lebih tebal supaya nggak patah. Oke teman-teman, itu aja sih yang bisa gue sampaikan untuk video pertama ini. Ya, mungkin kalau gue ada salah kata atau apa, gue minta maaf ya. Ya, dan teman-teman jangan lupa untuk like video ini, karena dari kalian like, kalian subscribe, itu sama saja dengan kalian membantu gue untuk melanjutin konten berikutnya. Jadi sampai ketemu di konten berikutnya. Subscribe itu gratis.